Tolak tawaran dari Persib, Patrick Robertson semakin dekat dengan klub Kuwait. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua, khususnya bobotoh sealam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana beberapa waktu terakhir santer disebut bakal mendapatkan penyerang tajam milik Speriang itu. Kini justru dikabarkan menjauh dari Persib. Kabar tersebut datang dari jurnalis Italia yang cukup kredibel dalam urusan transfer pemain Asia Tenggara, yaitu Lorenzo Lepore. Menurut laporan yang beredar, Patrick Robson lebih memilih melanjutkan negosiasi dengan salah satu klub asal Kuwait ketimbang menerima pinangan Persib Bandung. Lantas pertanyaannya, apakah Persib kalah cepat atau justru ada faktor lain yang jarang dibahas publik? Karena kalau kita lihat lebih dalam, ada satu alasan yang mungkin sangat masuk akal. Sebuah alasan yang tidak berkaitan dengan kualitas pemain. Bukan juga soal fasilitas klub, melainkan soal sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu tekanan luar biasa besar dari Uboto dan ekspektasi tinggi yang harus dipikul setiap pemain asing Pangeran Biru. Di video ini kita akan membahas mengapa Patrick Robson diduga memilih menjauh dari Persib, serta kenapa tidak semua pemain kuat menghadapi atmosfer terbesar di sepak bola Indonesia. Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Teman-teman, kalau kita bicara Persib Bandung, kita tidak sedang membicarakan klub biasa. Persib adalah fenomena. Persib adalah sebuah klub yang setiap pergerakannya selalu menjadi sorotan nasional. Bahkan pemain yang dirumorkan, yang baru dirumorkan saja, bisa langsung menjadi trending topik di media sosial. Betul nggak kira-kira? Bayangkan posisi Robson saat namanya mulai dikaitkan dengan klub asal Bandung itu, dalam hitungan jam ribuan bobotoh langsung mencari profilnya. Video gol-golnya di Kamboja mulai diunggah ulang, statistiknya dibahas, kelebihan dan kekurangannya dianalisis. Bahkan belum resmi diperkenalkan pun ekspektasi terhadap dirinya sudah mulai terbentuk. Dan disinilah menurut aku tekanan itu dimulai, teman-teman. Karena menjadi striker Persib bukan hanya soal mencetak gol. Menjadi striker Persib itu harus siap dibandingkan dengan para legenda. Harus siap pula menerima kritikan ketika gagal mencetak gol 2 atau 3 pertandingan beruntun. Harus siap menghadapi puluhan ribu pasang mata yang berharap dirinya menjadi mesin gol baru Maung Bandung. Tidak semua pemain asing siap menghadapi situasi seperti itu, teman-teman. Patrick Robson memang tampil luar biasa bersama Speiring. Produktivitas golnya sangat mengesankan. Ia menjadi salah satu striker paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa musim terakhir. Pesepak bola asal Brazil itu punya pengalaman bagus di kancah Asia. Bermain di AFC Challenge League dan berhasil membawa klubnya tampil di partai puncak di kompetisi kasta ketiga AFC itu. Robertson juga punya pengalaman yang cukup baik ketika melawan klub-klub besar Asia Tenggara di Shopee Cup seperti JDT dan lain-lain. Wajar dong Persib naksir dengan pemain ini. Namun, apakah performa hebat di Liga Kamboja khususnya ya otomatis menjamin kesuksesan di Persib? Jawabannya belum tentu. Kan udah ada contoh tuh, Raymond Tenki, top skor Liga Kamboja tapi melempem di Liga Indonesia. Banyak juga aku baca komentar dari Boboto di media sosial, kapok sama pemain jebolan Liga Kamboja. Tapi ada juga yang membela, kan baru musim pertamanya. Kalau musim depan masih kayak gitu, cukup jangan ambil lagi pemain jebolan Liga Kamboja. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena sejarah menunjukkan banyak pemain yang tampil luar biasa di liga lain, tetapi kesulitan beradaptasi ketika bergabung dengan klub sebesar Persib.
Beban mental dan tekanannya jauh berbeda, sorotannya pun juga berbeda. Di klub sebelumnya mungkin kesalahan kecil aja bisa terlupakan. Tiap pertandingan mungkin tribun tidak selalu penuh. Tekanan pun menjadi terasa biasa aja. Di Persib, satu peluang emas yang gagal dikonversi bisa menjadi bahan diskusi selama berhari-hari di media sosial. Itulah kenyataannya. Begitu kan? Betul nggak, Boboto? Koreksi ya kalau aku salah. Kalau kita cermati, keputusan Robson melanjutkan negosiasi dengan klub Kuwait juga bisa dipahami dari apa ya? Dari sisi karir profesional, Liga Timur Tengah menawarkan banyak hal, mulai dari gaji kompetitif, fasilitas yang bagus, hingga tekanan publik yang relatif lebih terkendali dibandingkan di Persib. Di sana ia bisa fokus bermain tanpa harus menghadapi ekspektasi masif seperti yang terjadi di Bandung. Bukan berarti ia takut main bola di Indonesia, bukan berarti kualitasnya kurang, tetapi setiap pemain memiliki karakter mental yang berbeda. Ada pemain yang justru berkembang ketika mendapat tekanan besar. Ada juga yang memilih lingkungan yang lebih nyaman agar performanya tetap stabil. Dan tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Yang lebih menariknya teman-teman, kabar ini justru menunjukkan betapa besarnya nama Persib di mata pemain asing. Karena ketika seseorang pemain mempertimbangkan tawaran Persib, yang dipikirkannya bukan hanya kontrak, mereka juga memikirkan konsekuensinya. Mereka tahu bahwa ketika mengenakan jersey biru yang tersemat 5 bintang di dada, standar yang dituntut langsung naik berkali-kali lipat. Boboto itu sebenarnya tidak pernah meminta hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin pemain memberikan segalanya di lapangan. Karena Boboto juga sudah memberikan segalanya. Tetapi bagi sebagian pemain, tuntutan itu bisa terasa sangat berat. Sekarang coba bayangkan teman-teman skenario-nya. Ini seandainya ya, Patrick Robson benar-benar datang ke Persib. Pada pertandingan pertama, semua mata tertuju kepadanya. Pada pertandingan kedua, publik mulai menghitung jumlah golnya. Pada pertandingan ketiga, perbandingan dengan striker asing terdahulu mulai bermunculan. Tekanan seperti ini tidak dimiliki banyak klub di Indonesia. Dan bisa jadi, ini asumsiku aja ya, Patrick Robertson bersama agennya telah mempertimbangkan semua aspek tersebut sebelum mengambil keputusan. Di sisi lain, kegagalan mendapatkan Patrick Robson sebenarnya bukan jadi masalah bagi Persib Bandung. Justru apa ya, bisa menjadi momentum bagi manajemen untuk mencari pemain yang benar-benar siap secara mental. Artinya scouting pemain harus lebih baik lagi, bukan hanya mentok di Liga Kamboja aja. Karena PR terbesar Persib di musim lalu ada di lini serang. Jadi teman-teman, kualitas teknik tidak cukup untuk sukses di Bandung. Pangeran Biru membutuhkan pemain yang mampu bertahan saat dipuji dan tetap kuat saat dikritik. Pemain yang tidak gentar bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh. Pemain yang menikmati tekanan, bukan menghindarinya. Karena sejarah Persib menunjukkan bahwa pemain yang sukses bukan selalu yang paling mahal atau yang paling terkenal, melainkan mereka yang memiliki mental juara. Nah, itu dia yang paling pentingnya teman-teman. Pada akhirnya, jika benar Patrick Robson memilih melanjutkan negosiasi dengan klub Kuwait dan menjauh dari Persib, maka keputusan itu patut dihormati. Setiap pemain memiliki jalan karirnya masing-masing. Namun satu hal yang menarik untuk dicatat, ketika seorang pemain memilih mundur dari peluang bergabung dengan Persib, itu menunjukkan betapa besar tantangan yang menanti di Bandung. Karena memakai jersey biru Persib bukan hanya soal bermain sepak bola, itu tentang keberanian menghadapi ekspektasi jutaan bobotoh. Dan mungkin saja di titik itulah Robson
merasa jalan terbaik untuk karirnya ada di tempat lain. Lalu bagaimana menurut kalian, Boboto? Apakah Patrick Robson memang tidak siap menghadapi tekanan besar di Persib atau justru klub Kuwait memberikan penawaran lebih menarik? Kasih komentarnya berudak. Hatur nuhun, Persib selosna. Khoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.